wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Bu. Kok pada lemes sekali ya semuanya? Padahal kan tadi habis istirahat, seharusnya sudah kembali semangat, sudah fit lagi karena kan tadi habis makan di kantin gitu. Waktunya pulang Bu. Kita belajar dahulu ya, tapi sebelum itu kita kembalikan fokus kita SBY dulu. Nah, kalau saya bilang pagi, nanti tepoknya satu. Kalau saya bilangnya siang, tepoknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepoknya 3 kali. Nah, kalau malam nanti tidak tepok ya. Saya ulangi lagi. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi. Oke, sudah fokus ya anak-anak semuanya. Baik, kita kembali pada pelajaran ya. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada Bu, masuk semua. Alhamdulillah, berarti kalian diberi kesehatan, diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran pada sore hari, pada siang hari ini. Nah, ada yang tahu kita nanti akan belajar tentang apa? Nggak tahu Bu. Kan kemarin saya sudah memberikan spoiler ya. Memberikan itu kalau minggu ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu apa? Nggak tahu. Kemarin kan saya sudah kasih spoiler, ayo siapa itu Khulafaur Rasyidin? Lupa Bu. Khulafaur Rasyidin itu para pengganti Rasulullah SAW sesudah Rasulullah SAW itu wafat itu sebenarnya. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa saja? Siapa yang tahu? Saya Bu, saya. Ya apa Iza? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib Bu. Oke, benar sekali. Ada 4. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya saya mau memberikan suatu pemberitahuan. Kalau nanti di akhir nanti akan ada kuisis. Nah, mohon anak-anak sekalian memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, nanti yang dapat kuisis paling tinggi, insya Allah nanti saya beri hadiah di akhir ya. Hore! Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa yang tahu yang sudah tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar ini memiliki hubungan spiritual yang kuat serta memiliki kepribadian yang sangat terpuji. Nah, Abu Bakar ini dikenal sebagai pribadi yang jujur, adil, rendah hati, bijaksana, dan selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW. Nah, ada yang tahu nggak Abu Bakar ini juga putri dari Abu Bakar ini ada yang menjadi istri dari Rasulullah SAW. Siapa putri Nabi yang putri Abu Bakar yang menjadi istri Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Nggak tahu Bu. Astagfirullahaladzim, kalian ini sudah kelas 10 MAN ya anak-anak. Jadi dimohon untuk belajar lagi ya. Nah, jadi putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi istri Rasulullah SAW itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar Nabi Muhammad SAW itu sahabat sekaligus menantu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki nama lengkap. Nah, itu yang pojok sendiri yang ngantuk bisa dibaca. Siapa namanya? Rani? Ya, baca Rani. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap yang tadi Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at
ini. Nah, nama asli Abu Bakar setelah masuk Islam adalah Abdullah. Karena itu tadi itu namanya Abdullah bin Utsman bin Amr sampai akhir. Nah, sebelum itu, apakah Abu Bakar itu mempunyai nama sebelum dia masuk Islam? Iya, tentu Abu Bakar itu mempunyai nama sebelum masuk Islam, tapi bukan Abdullah, namanya itu Abdul Ka'bah. Nah, Abu Bakar ini juga memiliki nasab yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kakek yang keenam, yaitu pada Murrah bin Ka'ab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini juga punya panggilan atau gelar. Siapa yang tahu panggilan dan gelar Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq. Ya, karena sudah ada di PPT. Nah, As-Siddiq itu artinya apa sih? Gelar As-Siddiq itu diberikan kepada Abu Bakar karena ia dikenal dengan sifat jujurnya yang luar biasa serta dapat dipercaya bahkan sebelum dia masuk Islam. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa gelar As-Siddiq ini diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq karena ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, itu tidak ada seseorang dari kaum Quraisy yang mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Nabi yang hanya terjadi hanya satu malam. Coba bayangin, siapa juga yang percayai kalau Isra Mi'raj itu terjadi pada satu malam kalau bukan karena kehendak Tuhan. Nah, tapi waktu itu Abu Bakar itu percaya dan dia dengan yakin berkata, aku membenarkan sesuatu yang lebih dari itu, peristiwa Isra Mi'raj dan semua kabar yang datang dari langit. Ini karena Abu Bakar membenarkan peristiwa itu Isra Mi'raj Rasulullah SAW dan dia yakin dengan kejadian Rasulullah SAW ini, karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Yang itu pojok sana dibaca. As-Siddiq lah, kelahiran As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, sekitar 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa Tahun Gajah. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu lahir 2 tahun setelah Rasulullah SAW lahir. Jadi jarak umur Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu 2 tahun. Kalau Rasulullah SAW itu lahir pada tahun berapa? 571. Ya, kalau Abu Bakar 573. Terus kemudian wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau sekitar 22 Agustus 634 Masehi. Nah, ketika sebelum wafat, beliau itu menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya. Nah, ketika beliau sudah wafat, beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Ini tepatnya di kamar Aisyah, tepatnya di samping Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar itu dimakamkan di samping Rasulullah SAW yang letaknya di kamar Aisyah. Kemudian apakah Abu Bakar itu mempunyai keistimewaan? Tentu saja Abu Bakar itu mempunyai beberapa keistimewaan. Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dengan kepribadian mulia, tegas, jujur, bijaksana, dan baik hati. Beliau ini hidupnya sederhana, tidak menyukai kemewahan, tidak mabuk, tidak menyembah berhala. Bahkan sebelum beliau menyembah Islam, beliau masuk Islam, beliau itu tidak menyembah berhala dan beliau berusaha tidak menyakiti orang lain. Nah, sebagai pedagang, ia dikenal rajin dan jujur sehingga menjadi saudagar kaya raya. Nah, meskipun Abu Bakar ini tidak menyukai kemewahan, dia hidup sederhana, tapi bukan berarti dia itu nggak punya apa-apa, bukan berarti dia itu miskin. Dia itu saudagar yang kaya raya, dia itu pedagang yang saudagar kaya raya. Nah, wawasan luasnya
memudahkannya, wawasan luasnya Abu Bakar itu memudahkannya. Abu Bakar menerima ajaran Islam. Setelah memeluk Islam, dia menggunakan kekayaannya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW, menunjukkan sifat kedermawanannya dan juga kepeduliannya. Sifat-sifat baiknya membuat banyak orang menyukainya dan bersahabat dengannya. Nah, dari PPT ini maka dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar itu memiliki beberapa sifat yang terpuji, yaitu berkepribadian mulia, tegas, jujur, bijaksana, berhati hati, dermawan, dan dia itu sangat peduli kepada orang lain. Beliau sangat peduli kepada orang lain. Kemudian proses dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Nah, seperti yang kita ketahui, Abu Bakar itu khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Nah, pengangkatannya, beliau itu diangkat di Bani Saqifah, di balai Saqifah Bani Sa'idah. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Hijriah, itu pada waktu itu terjadi perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengenai pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Nah, kedua kelompok ini bermusyawarah di Bani Saqifah, di balai Saqifah Bani Sa'idah, dengan masing-masing pihak merasa paling berhak menjadi khalifah. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa mereka lebih berhak karena mereka adalah golongan yang pertama yang memeluk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Sementara kaum Ansor merasa paling berhak karena mereka telah membantu dan melindungi Nabi saat hijrah ke Madinah. Jadi dua kaum itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, itu memperdebatkan siapa sih mengganti Rasulullah SAW, siapa yang menjadi pemimpin mereka setelah Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu mereka itu berdebat. Mereka paling merasa cocok kaum Ansor yang dari kaum, pokoknya pemimpin itu dari kaum Ansor bilang gitu, yang kaum Muhajirin juga bilang kayak gitu. Jadi kayak berdebat seperti itu di balai Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Abu Bakar yang mendengar hal itu pada waktu itu, beliau langsung datang ke balai Saqifah Bani Sa'idah bersama Umar dan juga sahabat-sahabat lainnya. Nah, pada waktu itu Abu Bakar mengusulkan agar khalifah itu berasal dari Muhajirin dengan wakil dari Ansor. Tetapi hal ini juga ditolak oleh kaum Ansor yang mengusulkan dua pemimpin. Dia menolak usulan tersebut. Kemudian Abu Bakar mengingatkan pemimpin itu harus dari Quraisy atau kaum Muhajirin. Orang-orang yang sebelumnya, kalian tahu nggak Muhajirin itu apa? Apa ya, gue lupa. Jadi kalian saya benar lagi nggak tahu Muhajirin kaum Ansor itu apa? Muhajirin itu orang yang berhijrah. Ya, lebih tepatnya kaum Muslim Quraisy yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Dan kaum Ansor itu orang yang menolong kaum Muhajirin. Ya, seperti itu. Nah, pada waktu itu Abu Bakar, karena selain ditolak tadi, dia menyampaikan hadis Nabi Muhammad bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy, dan beliau mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Tetapi Umar bin Khattab itu menolak usulan dari Abu Bakar karena Umar bin Khattab itu menganggap bahwa Abu Bakar itu sudah yang paling layak. Karena sebelum Rasulullah SAW wafat, itu Abu Bakar yang ditunjuk sebagai imam pengganti Rasulullah SAW ketika sholat subuh berjamaah. Jadi kayak itu dianggap sebagai pertanda dari Rasulullah SAW seperti itu. Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah yang pada waktu itu Abu Bakar itu berusia 61 tahun. Kemudian bayat ini dikenal dengan bayat Saqifah karena terletak di Saqifah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah ya. Nah,
prestasi Abu Bakar pada masa kepemimpinannya. Abu Bakar ini menjabat khalifah selama 2 tahun, yaitu 10 Hijriah hingga 12 Hijriah. Lebih tepatnya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi Abu Bakar itu lebih tepatnya menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, dan beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang jujur, adil, bijaksana, dan dermawan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, Abu Bakar ini dalam masa kepemimpinannya menjadi khalifah, beliau ini mempunyai beberapa prestasi. Yang sana, siapa namanya? Alfi, baca, yang nomor 1 itu apa? Menertibkan kaum murtad dan nabi palsu. Ya, oke. Yang pertama yaitu menertibkan kaum murtad dan nabi palsu. Jadi sesudah Rasulullah SAW itu wafat, itu banyak dari orang-orang yang sebelumnya masuk Islam itu malah murtad dan tidak mau membayar zakat. Mereka beranggapan setelah Rasulullah SAW itu wafat, berarti ya sudah, zakat itu nggak perlu dibayarkan. Mereka beranggapan itu. Nah, hal itu kemudian diluruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam kejadian ini terdapat perang yang namanya itu perang Riddah. Nah, itu perang memerangi kaum yang murtad. Terus nabi-nabi palsu itu juga muncul pada waktu itu, tapi juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, memperluas wilayah kekuasaan Islam ini merupakan cita-cita Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar ini melanjutkan cita-cita Rasulullah SAW untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kalau sesudah Rasulullah SAW itu wafat, itu banyak orang yang nggak mau membayar zakat karena ya tadi sesudah Rasulullah SAW wafat, mereka beranggapan bahwa zakat itu sudah tidak berlaku bagi mereka. Oke, yang keempat yaitu yang sana, yang ngantuk, yang tidur di sana, baca. Melakukan modifikasi Al-Quran. Melakukan modifikasi Al-Quran. Jadi prestasi Abu Bakar yang keempat yaitu melakukan modifikasi Al-Quran. Pada waktu itu ketika Abu Bakar itu memenangi kaum murtad atau disebut dengan perang Riddah, itu banyak dari kaum muslim, banyak dari orang-orang muslim yang menghafal Al-Quran itu gugur. Nah, jadi pada waktu itu timbullah rasa kekhawatiran dalam diri sahabat Umar bin Khattab, sehingga beliau, sahabat Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk melakukan modifikasi terhadap Al-Quran. Nah, awalnya Abu Bakar itu tidak setuju kalau Al-Quran itu dimodifikasi karena takutnya nanti ada yang berubah. Nah, Abu Bakar itu takut. Terus akhirnya setelah dibujuk, akhirnya Abu Bakar itu luluh sehingga mengutus Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua panitia modifikasi Al-Quran pada waktu itu. Kemudian sifat dan akhlak terpuji Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tadi sudah sempat disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat dan akhlak yang terpuji, yaitu bersikap jujur dan teguh dalam memegang amanah, memiliki kemauan dan pendirian yang kuat, berjiwa pemaaf dan sabar terhadap sesama, rela berkorban baik jiwa, raga dan harta demi menegakkan Islam, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Oke anak-anak, setelah itu kita akan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita akan melakukan kuis ya. Nah, di sini saya menggunakan kuis. Semua punya nggak? Kita pakai wifi sekolah ya anak sekalian? Ya Bu. Oke, karena semua sudah join kuisnya, saya mulai ya. Bentar Bu.
juara 1 siapa tadi? Anak baik. Saya Bu, saya. Anak baik nanti sebelum ke sekolah tunggu saya di depan ya. Nanti ada sedikit hadiah dari saya. Apa Bu hadiahnya? Rahasia. Apa Juru? Rahasia ya anak baik. Nah, jadi kesimpulannya siapa siang hari ini apa? Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Saya Bu, saya mau. Siapa namanya? Anak baik. Ya, bacakan kesimpulannya yang ada di PPT sini ya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad, beliau memiliki kepribadian mulia yang dipenuhi dengan nilai-nilai jujur, adil, rendah hati, dan bijaksana. Keberhasilannya dalam menghadapi tantangan besar setelah wafatnya Rasulullah, seperti mengatasi pemberontakan kelompok murtad, menanggulangi nabi-nabi palsu, serta memperluas wilayah Islam, menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Peran dan kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga persatuan umat Islam dan menegakkan ajaran Islam yang benar menjadikan teladan yang patut dicontoh oleh umat Islam hingga saat ini. Oke, jadi kesimpulannya tadi itu adalah yang mengakhiri kita pada pertemuan siang hari ini. Oke, anak-anak, kita selamat sampai jumpa hari besok. Pulang dengan hati-hati. Saya ucapkan maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang menyinggung hati kalian. Oke. Sebelum itu kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.